Bagi saya, laga perdana ini adalah laga yang sangat penting karena kita tahu 2 bahkan 3 tahun terakhir Persib Bandung itu selalu start di liga itu jelek banget, dan kita juga tidak bisa meremehkan PSBS Biak yang sekarang menjelma menjadi salah satu tim yang hebat di Liga 1. Sangat menarik, kira-kira komposisi pemain yang akan diturunkan oleh Coach Bojan Hodak siapa aja sih? Ayo kita diskusi Bobotoh. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Persib Day Bobotoh. Ingat, esok hari Persib Bandung akan menjamu PSBS Biak jam 7. Bagi yang bisa menonton langsung ke stadion silahkan datang, tapi tetap jaga ketertiban, jaga sarana dan prasarana juga gitu kan. Jangan ada hal-hal yang malah membuat pandangan orang lain terhadap Persib dan terhadap supporter Persib itu menjadi buruk. Jangan, itu harus tetap dijaga. Sebelumnya saya doakan mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Bobotoh salam dunia, laga perdana melawan PSBS Biak. Sangat menarik komposisi pemain seperti apa, siapa yang akan diturunkan oleh Coach Bojan Hodak, karena ya untuk sekarang sederhana atau kasar nama bingung oge sih karena Bojan Hodak, karena pemain Persib alalus lebih alalus di musim kamari lah kalau menurut saya ya, karena skuad kedalaman sekarang jadi lebih padat dan lebih berkualitas. Tentu ini sebuah hal yang baik bagi Bojan Hodak. Jadi Bojan Hodak bisa dengan mudahnya ngutak-ngatik pemain. Kalau si A nggak bisa main, si A nggak siap, nantinya bisa digantikan oleh si A dengan kualitasnya yang lebih bagus juga tentunya. Nah, sebelum saya masuk ke situ, kita harus akui juga kalau Bobotoh salam dunia, PSBS Biak ini adalah sang juara dari Liga 2. Jadi ini mempertemukan dua juara, juara Liga 1 dengan juara Liga 2. Tapi kita juga jangan pandang Liga 2-nya. Dari dulu tim-tim dari Papua, dari saudara kita bagian timur ini selalu memiliki permainan-permainan yang energik, permainan-permainan yang sangat luar biasa modern. Bahkan kita tahu Persipura dulu itu menjadi raja banget. Bahkan salah satu tim yang saya sukai selain Persib Bandung dulu yaitu Persipura. Dengan kekuatan pemain lokalnya, bermain begitu tenangnya, dan satu, fighting spirit. Karena orang-orang timur itu kan terkenal dengan fighting spiritnya yang sangat tinggi. Nah, PSBS Biak juga bisa dibilang cukup mengejutkan bagi saya di musim sekarang ketika mereka promosi ke BRI Liga 1, karena akhirnya merekrut pemain-pemain yang bisa dibilang cukup memiliki nama, artinya memiliki kualitas juga gitu kan. Walaupun ya Persib Bandung akan bermain di kandang, jelas ini akan menjadi satu hal yang bermanfaat gitu bagi Persib Bandung, karena Persib Bandung akan mendapatkan lecutan motivasi yang berlebih, semangat yang berlebih, karena memiliki supporter ke-12 secara langsung yang akan mendukung Persib gitu kan. Saya belum bisa mengomentari bagaimana permainan PSBS Biak sekarang, termasuk juga permainan Persib Bandung secara detail ya Bobotoh, karena memang ini baru awal-awal lah. Kita harus lihat dulu bagaimana mereka bermain, baru kita bisa menganalisis. Dan ketika kita membicarakan Persib Bandung, seharusnya memang permainan Persib ini tidak jauh beda dengan permainan Persib di musim kemarin. Nah, ini bisa dibuktikan dari apa? Dari kemarin saat Piala Presiden. Angel mainnya seperti itu, bagaimana pragmatisnya, bagaimana mengandalkan permainan counter attack cepatnya, bermain disiplin dengan middle pressing yang tidak cepat-cepat pressing ke depan, tapi menunggu di tengah sampai ke daerah pertahanan sendiri. Itu Persib Bandung banget, tapi disiplin itu, karena ditambah juga dengan masih begitu banyaknya pemain-pemain yang bertahan, di mana pemain-pemain ini memiliki kualitas yang sangat baik, dan sekarang ditambal oleh pemain-pemain yang juga memiliki kualitas baik. Jadi Persib Bandung seharusnya tidak jauh lah permainannya dengan musim kemarin, termasuk juga saat Piala Presiden kemarinnya. Mudah-mudahan aja, yang penting lebih baik, itu saja. Nah, sekarang masalah komposisi pemain, yang bagi saya sih kita akan bahas Bobotoh, dan saya harapkan sekali Bobotoh ikut serta di sini untuk ngobrol lah di kolom komentar agar kita saling bertukar pikiran gitu kan. Cuman memang punya banyak opsi sekarang untuk Persib Bandung. Yang pertama untuk penjaga gawang. Penjaga gawang ini bagi saya akan menentukan komposisi di pemain 10 yang depan juga gitu. Entah itu pemain tengah atau juga pemain
penyerang. Karena kan penjaga gawang ini kita punya Kevin Ray Mendoza. Kalau seandainya dimainkan Kevin Ray Mendoza, yang berarti di lini serang atau di lini tengah harus kehilangan satu pemain asing juga. Karena kan kita harus ingat ya Boboto, saya ingatkan kembali, regulasi yang bermain itu hanya 6 pemain asing, sementara Persib sekarang punya 8. Kalau seandainya Kevin Ray Mendoza di situ diturunkannya, otomatis 2 center back bagi saya hal yang mutlak akan didapatkan oleh Nick Weaver dan juga Gustavo. Ini akan sulit digeser lah kalau menurut saya ya, dan mudah-mudahan juga Gustavo cepat adaptasi dengan permainan Persib Bandung dan Liga Indonesia yang kemarin mungkin dianggap kurang karena kelihatan agak sedikit bagegeg juga, mungkin karena belum terbiasa bermain di sisi center back kiri, sementara Gustavo ini terbiasa bermain di posisi center back kanan gitu kan. Dan mudah-mudahan Nick Weaver juga bisa merangkul dan cepat beradaptasi dengan Gustavo. Sisi kiri udah pastilah kalau menurut saya milik Rezaldi Hehanussa, itu no debat bagi saya karena pemain ini luar biasa banget lah pokoknya mainnya sekarang. Dan juga di sisi kanan, kalau menurut saya udah pasti milik Robby Darwish. Kenapa? Karena kan harus ada regulasi pemain U22 yang bermain kan minimal setengah babak, dan itu sekarang bagi saya opsi terbesarnya dimiliki oleh Robby Darwish. Selain kita punya Faris, punya Kakang, punya Azikri juga, tapi jika melihat komposisi yang ada, sepertinya itu akan milik Robby Darwish untuk sekarang. Karena kalau Kakang main, agak sedikit nggak mungkin untuk mencadangkan Gustavo atau juga Nick Weaver. Walaupun kita belum tahu juga, kita lihat aja nanti. Nah, di lini tengah nih. Kalau di lini tengah, bagi saya udah pasti milik Del Pino, Markok, dan juga Deddy Kusnandar. Bisa saja di situ memainkan seorang Matteo Kocijan atau juga Adam Alis atau juga Rahmat Irianto. Tapi yang jelas kalau menurut saya Markok dan Del Pino akan menjadi pilihan utama. Tinggal nanti siapa yang akan bermain di situ, apakah Kocijan, Deddy, Adam Alis atau juga Rahmat Irianto. Karena 2 di depan asing udah pasti juga milik seorang Cio dan David da Silva. Ini udah asing lagi nih, Cio dan David da Silva gitu kan. Jadi ketika udah ada Kevin Ray Mendoza, Nick Weaver dan juga Gustavo, udah 3 yang main. Kalau ada Cio dan David da Silva, ya otomatis penyerang satunya juga harus pemain lokal. Bisa Rian Kurnia, bisa Beckham Putra, bisa juga Adam Alis, karena beberapa kali juga Adam Alis bermain sebagai penyerang sayap yang udah pasti tidak akan bisa memainkan seorang Mailson 5 karena komposisinya udah 6. Kalau seperti itu gitu kan udah 6. Nah, kecuali kalau seandainya Kevin Ray Mendoza disimpan, diganti dulu oleh Teja Paku Alam, barulah nantinya bisa memainkan 6 pemain asing dan salah satunya Mailson 5, pemain yang sangat kita tunggu-tunggu untuk sekarang ini. Jadi kalau Kevin main, Kevin Ray Mendoza, Gustavo, Nick Weaver, Cio, dan David da Silva, tinggal satu lagi. Del Pino kan udah pasti main tadi menurut saya. Udah ada Del Pino. Nah, kalau komposisi itu diubah, ya Kevin cadangan, kita punya Teja. Sebenarnya Teja juga kalau menurut saya ya, kalau soal Teja atau Kevin, kita nggak jadi masalah lah ya. Karena itu satu hal yang sama bagusnya. Jadi kalau mau main yang main Kevin, yang main Teja juga nggak jadi masalah. Tinggal nanti kita bisa memasukkan di depan Mailson 5 kalau seandainya memang Teja Paku Alam yang dipilih. Jadi ini sangat menarik Boboto karena kita memiliki skuad kedalaman yang luar biasa, dan tentunya untuk prediksinya udah agak panjang, biar lebih cepat aja prediksinya bagi saya Persib yang menang. Jelas King Persib, tapi ingat Boboto, kita juga harus membahas di sini tuh rasional ya, harus dengan sesuai keadaan. Tapi cuman untuk saat ini tetap Persib yang akan menjadi pemenangnya. Mudah-mudahan juga Persib Bandung back to back juara. Assalamualaikum.